Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Adinda dari kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan materi pada bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, makna demokrasi itu sendiri. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Sedangkan dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Demokrasi dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya yang terdiri dari demokrasi informal, yaitu demokrasi yang menunjung tinggi persamaan di bidang politik dan menghilangkan kesenjangan dalam ekonomi. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material, dianut biasanya oleh negara-negara non-blok. Yang selanjutnya berdasarkan ideologi, terdiri dari demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi proletar, yaitu demokrasi didasarkan pada paham Marxisme komunis. Yang selanjutnya berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, terdiri dari demokrasi langsung, yaitu melibatkan warga negara dalam pemusyawaratan. Yang selanjutnya demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilakukan melalui perwakilan. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi, yaitu yang pertama menyelesaikan persoalan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Demokrasi di Indonesia. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi, yaitu yang terdiri dari yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan kaedah-kaedah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi ini lebih menuntut kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak azazi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus kedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Penerapan Pancasila di Indonesia di masa ke masa sekarang terbagi dalam 3 rentang waktu, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang pertama, Orde Lama. Orde Lama ini
berjangka waktu dari 1945 sampai dengan 1966. Pada masa Orde Lama, Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Di tahun 1945 sampai 1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari negara terjajah menjadi negara merdeka menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Kemudian di tahun 1950 sampai 1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstitusi. Akan tetapi, para anggota yang terpilih tidak dapat menyusun undang-undang seperti yang diharapkan. Pada periode 1959 sampai 1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, presiden memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menggabungkan Polri dan TNI menjadi ABRI. Yang kedua, Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai 1998, Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan terlebih dahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh B.J. Habibie yaitu membentuk kabinet reformasi pada tanggal 22 Mei 1998, memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional, mereformasi bidang politik. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban, dan penguasa dan juga rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu, harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan dalam negara yang menganut sistem politik demokratis. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi pemerintah, dijalankan berdasarkan konstitusi. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di bidang ekonomi. Sebagai warga negara berhak mendapat pendapatan yang layak. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab di sebuah negara yang demokratis. Terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksananya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Perilaku mendukung tegaknya demokrasi. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat. Pada dasarnya, tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan oleh rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenangnya oleh
penguasa. Oleh karena itu, kehidupan yang demokrasi hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Prinsip dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, membiasakan diri memberi kritikan yang bersifat membangun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.